bertanya pada saudara ini tadi. Pada saudara ini saya ingin mewawancarai dengan berkaitan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke. Lalu langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Pertama, berkaitan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pertanyaannya, bagaimana tindakan bullying yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan kasih sayang dan menghargai sesama ciptaan Tuhan? Nah, kalau misal dari sila pertama ini mengajarkan kasih sayang. Jadi karena di sini kan ada yang mengajarkan kasih sayang. Bullying ini merupakan suatu kasus kekerasan antara manusia. Jadi itu bukan menjadi suatu untuk dilakukan pada sila pertama, itu sangat menentang pada sila pertama tadi. Gitu. Karena ada kekerasan. Terima kasih. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, mengapa tindakan bullying tidak mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap korban? Nah, kemanusiaan adil dan beradab. Di sini saja ada kasusnya. Di sini tadi bullying. Bullying merupakan kasus yang tidak adil, di mana yang membuli ini tidak membuat adil yang dibully, seperti itu. Karena membuli itu merupakan bagaimana ya? Dia itu melakukan kekerasan kepada seseorang sehingga tidak ada adil, tidak ada keadilan di situ. Sila yang ketiga dari Kesatuan Indonesia. Di sini pertanyaannya, bagaimana bullying dapat mengganggu persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah atau masyarakat? Nah, kalau di situ di kasus yang nomor 3 itu nanti dari sila ketiga tadi kan merasa tidak adil. Nah, itu akan menjadi mengganggu karena yang membuli itu akan menjadi merasa ketinggian, sedangkan yang dibully akan merasa kekecilan, sehingga tidak akan terjadi persatuan karena ada bedanya pendapat. Gitu. Sudah yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Pertanyaannya di sini, apa peran musyawarah dalam menyelesaikan kasus bullying di sekolah? Nah, peran musyawarah itu menurut saya itu peran musyawarahnya itu kita harus menyamakan semua yang membuli atau dibully. Misalnya kita mau mengambil suara, yang membuli itu dia mau minta bagaimanapun suara tetap hitung satu. Begitu juga sama dengan yang dibully. Misalnya pada saat pemilihan ketua kelas tidak mungkin kan kita mengambil suara itu kan, misalnya yang merasa tinggi itu kita ambil 2 suara, sedangkan yang kecil ini yang dia merasa kecil itu dia hanya ambil 1 atau tidak usah, karena rasa tidak penting. Itu peranan dari musyawarah itu harus saling menghargai. Kita harus kembali lagi ke sila pertama dan kedua ini. Terima kasih. Terus lanjut yang ke sila terakhir, sila kelima. Di sini juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya di sini itu, bagaimana cara menerapkan keadilan sosial agar korban bullying mendapatkan perlindungan dan pelaku diberikan sanksi yang adil? Nah, kalau misalnya itu kalau misalnya membuli itu, misalkan kalau kita di lingkungan masyarakat, kita harus menegur mereka yang membuli, karena itu merupakan satu tindakan yang tidak baik dilakukan di masyarakat, sehingga nanti kalau kita ada solusi misalnya sama seperti kita memarahi tadi atau tidak memberikan teguran, nah itu akan memberikan efek dampak ke yang membuli, sehingga dia tidak akan melakukannya lagi karena kita sudah menegurnya. Nah itu saja sih, tidak usah sampai yang kita harus melakukan kekerasan kepada yang membuli. Itu juga merupakan kasus yang tidak boleh sudah di masyarakat. Boleh.